Sepanjang perjalanan Demian nampak diam termenung, Tuhan benar-benar membayar kontan perbuatannya terdahulu. Dia dulu yang selalu bersikap sombong, angkuh dan suka mempermainkan wanita, kini ia harus menerima akibatnya dibenci oleh anak dan wanita yang paling ia cintai. Maafkan aku, nak. Gumamnya sembari memejamkan matanya mengingat bagaimana penolakan Rico padanya. Tuan, sudah sampai. Victor menghentikan mobilnya di halaman mansion kedua orang tua Demian. Sebuah mansion yang terlihat sangat mewah dan luas berdiri kokoh dengan beberapa lantai itu selalu nampak sepi, hanya beberapa penjaga keamanan yang terlihat di sana. Demian segera keluar dari dalam mobilnya setelah seorang security membukakan pintu untuknya. Ia nampak mengedarkan pandangannya ke seluruh mansion dengan banyak pilar tersebut. Apa-apa ada? Tanyanya pada penjaga keamanan tersebut. Beliau ada di dalam tuan, Nyonya Monica dan Nona Olive juga ada di dalam, sahut security tersebut. Baiklah, terima kasih, ujar Demian yang langsung mendapatkan anggukan dari penjaga keamanan tersebut. Sudah beberapa tahun terakhir ini, pekerja di mansion tersebut merasakan perubahan besar sikap Demian yang lebih ramah berbeda dengan sebelumnya. Mereka tidak yakin kalau perubahan yang dialami oleh anak majikannya tersebut dikarenakan oleh sang istri. Karena justru istri dan putri kecilnya itu terlihat sangat sombong dan angkuh. Demian segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah masa kecilnya tersebut. Baru sampai di ambang pintu, ia mendengar isak tangis seorang perempuan dan ia yakin itu pasti Monica. Wanita itu pasti sudah mengadu pada kedua orang tuanya. Demian nampak berdehem ketika melihat ibunya tengah sibuk menenangkan Monica, sedangkan ayahnya nampak santai membaca koran tak jauh dari mereka. Mereka semua langsung melihat ke arah Demian, ibunya yang dari tadi menahan amarah langsung menghampiri Demian. Dem, ada apa ini? Tidak ada angin atau hujan, kenapa kamu tiba-tiba ingin menceraikan Monica? Cecarnya pada putra satu-satunya tersebut. Bukannya ini cepat atau lambat pasti akan terjadi dan kalian tahu sendiri kan bagaimana keadaan pernikahanku selama ini, sahut Demian seraya menatap kedua orang tuanya bergantian. Tapi mas, kalau kamu mau kita bisa memperbaikinya. Kita mulai hidup baru lagi, aku sangat mencintaimu, aku tidak mau kalau kita berpisah, iba Monica. Tapi aku tidak pernah mencintaimu, Mon, tegas Demian. Apa semua ini karena wanita lain? Katakan siapa wanita itu? Apa dia seorang artis? Model? Atau konglomerat? Cecar Monica tak terima. Selama ini ia selalu melakukan perawatan dengan biaya yang tak sedikit agar dirinya bisa sebanding dengan mereka para artis atau konglomerat. Jangan menyangkut pautkan pernikahan kita dengan orang lain Mon, karena pernikahan kita memang sudah hancur sebelum dimulai, tegas Demian. Tentu saja saat ini ia tidak akan memberitahukan tentang keberadaan Ariana dan Rico, karena pasti akan membahayakan keselamatan mereka. Bahkan keberadaan mereka di rumah sakit tersebut pun tak bisa dideteksi oleh siapapun. Oleh karena itu Monica yang sudah mencari tahu sama sekali tak mendapatkan informasi. Tapi aku tidak mau bercerai, mas, mohon Monica dengan senjata andalannya yaitu sebuah tangisan yang selalu membuat ibunya luluh. Nak, apa kamu tidak kasihan melihat istrimu seperti ini, bujuk Nyonya Anggoro. Keputusanku sudah final dan kurasa ini lebih baik untuk kita semua, tegas Demian. Tuan Anggoro yang sedang duduk di kursi kebesarannya nampak diam membisu, beliau sesekali melirik wajah putranya tersebut. Sepertinya laki-laki paruhbaya itu sudah jenuh dengan urusan rumah tangga sang putra. Karena selama 8 tahun tidak ada sedikit pun perubahan pada diri Demian untuk menyelamatkan rumah tangganya. Dan beliau yakin, ada sesuatu yang membuat putra satu-satunya itu berbuat demikian. Demian yang ia kenal sebagai seorang laki-laki yang arogan, angkuh dan player tiba-tiba bisa berubah begitu saja. Beliau nampak menghela napasnya berat, kemudian bangkit dari kursinya. Papa tunggu di ruang kerja, ujarnya kemudian. Laki-laki yang terkenal dengan tangan dinginnya di dunia bisnis itu, nampak melangkahkan kakinya menuju ruang kerjanya. Sedangkan Demian yang malas berdebat dengan istri dan ibunya tersebut, ia langsung mengikuti langkah sang ayah. Setelah Demian masuk ke dalam ruangan sang ayah, nampak pintu setinggi 2 meter tersebut tertutup otomatis. Duduklah, sepertinya sudah lama sekali kita tidak pernah menikmati kopi bersama. Tuan Anggoro nampak berjalan menuju mini kitchen yang terdapat mesin pembuat kopi. Laki-laki paruhbaya itu sepertinya pecinta kopi, bahkan dirinya nampak lihai meracik kopinya sendiri layaknya barista. Terima kasih, sahut Demian ketika sang ayah mengulurkan secangkir kopi buatannya padanya. Tuan Anggoro nampak mengangkat sebelah alisnya, karena terlalu sibuk dengan bisnisnya ia sampai tak sadar banyak perubahan besar pada diri anaknya tersebut. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya, ia melihat sang putra lebih menghargai sesuatu dan sedikit pun tak ada sifat sombong pada laki-laki itu. Siapa wanita itu yang sudah membuatmu banyak berubah, ucapnya pelan namun tegas.
Mendengar ucapan sang ayah, Demian yang tadinya sedang memandang pepohonan di luar jendela langsung berbalik menatap ayahnya. Dulu papa sempat khawatir dengan sikap Emu yang terlalu arogan itu, karena suatu saat bisa menjatuhkan dirimu sendiri. Namun semenjak kamu menikah, kamu banyak berubah. Papa yakin itu semua bukan karena Monica kan, ujar Tuan Anggoro. Ia yakin bukan Monica yang membuat Demian berubah seperti saat ini, karena menantunya itu juga sama sombongnya seperti sang istri. Belum saatnya papa tahu, sahut Demian setelah menyesap kopinya. Pandangannya nampak kosong ke depan, di mana saat ini ia sedang mengingat Ariana. Ya, wanita itulah yang banyak merubah sikap Demian selama ini, yang sebelumnya selalu bersikap arogan pada siapapun. Meskipun pertemuannya dengan Ariana hanya singkat, tapi banyak kebaikan yang dia dapat dari wanita itu. Ariana seperti sosok bidadari yang diutus Tuhan untuk menunjukkannya pada jalan kebaikan. Siapapun wanita itu, papa berterima kasih padanya. Karena dia kamu bisa menjadi seperti saat ini, ujar Tuan Anggoro. Sedangkan Demian hanya menghela napasnya tanpa berniat menanggapi ucapan sang ayah, meski sikap ayahnya lebih baik daripada ibunya tapi Demian belum sepenuhnya mempercayai ayahnya tersebut. Biarlah untuk saat ini Ariana dan Rico menjadi urusannya, setelah ia berhasil menceraikan Monica mungkin saat itu ia akan membawa Ariana dan putranya pada mereka. Jadi apa keputusanmu sudah bulat untuk bercerai? Tanya Tuan Anggoro. Demian nampak menganggukkan kepalanya. Aku tidak pernah mencintainya dan aku sudah terlalu lama bertahan dengan keadaan ini, imbuhnya lagi. Mungkin ini akan sulit mengingat bagaimana publik selama ini selalu menganggap pernikahan kalian baik-baik saja, belum lagi dengan ibumu tapi papa pasti akan membantumu jika ini menurutmu yang terbaik, ujar Tuan Anggoro. Demian nampak menatap lekat sang ayah. Terima kasih, Pak, sahut Demian seraya mengulas senyumnya. Kemudian mereka melanjutkan membahas tentang kondisi perusahaan hingga menjelang petang. Setelah itu Demian pamit untuk pulang, ia ingin pergi ke rumah sakit lagi untuk melihat keadaan Ariana serta putranya. Selepas Demian meninggalkan ruangannya, Tuan Anggoro nampak menghubungi seseorang melalui gawainya. Halo, ada tugas untukmu. Segera cari informasi siapa wanita yang pernah dekat dengan Demian saat sebelum dia menikah dan awasi dia terus, perintah Tuan Anggoro. Aku sangat penasaran siapa wanita itu? Gumamnya setelah mematikan panggilannya. Daddy, teriak Olive ketika melihat Demian baru keluar dari ruang kerja kakeknya. Bocah kecil itu nampak baru bangun tidur, karena rambutnya terlihat acak-acakan. Demian yang biasanya selalu antusias melihat Olive, kini nampak bersikap datar. Ucapan Rico tadi siang masih terngiang-ngiang di telinganya. Putranya tersebut sepertinya sangat membenci Olive, ya tentu saja di beberapa kali kesempatan Olive selalu memamerkan keakrabannya dengan dirinya di depan bocah laki-laki itu. Belum lagi sikap Olive yang selalu merendahkan Rico, mengingat itu tiba-tiba Demian jadi merasa kesal. Ya dia kesal dengan dirinya sendiri, karena sejak pertama kali bertemu dengan Rico ia sudah menunjukkan kesan yang buruk. Maafkan ayah, nak. Gumam Demian dalam hati ketika mengingat bagaimana ia memarahi Rico waktu itu demi membela Olive. Mas, apa kamu juga sudah mulai tidak peduli dengan Olive? Protes Monica ketika Demian tak mengindahkan panggilan Olive. Aku sedang sibuk Mon. Demian nampak mendesah kesal. Dad, bisa temani Olive main, pinta Olive. Daddy sedang sibuk, nak. Demian nampak membujuk putrinya tersebut. Apa Daddy sangat sibuk hingga tidak pernah tidur di rumah? Tanya Olive mengingat beberapa hari ini ayahnya itu tidak pulang. Kamu tidak pernah pulang, Dem, timpal Nyonya Anggoro ketika baru menuruni anak tangga. Perusahaan sedang mengadakan proyek baru MA, jadi banyak hal yang harus kukerjakan, sahut Demian jujur, meski sebagian besar pekerjaannya Victor yang menghandlenya karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Ariana dan Rico setelah itu ia akan pulang ke apartemennya. Tapi setidaknya luangkan waktu sedikit buat Olive, perintah Nyonya Anggoro. Lain kali saja ya nak, Daddy buru-buru harus pergi, tolak Demian. Olive terlihat pasrah, sedangkan Monica nampak mengepalkan tangannya. Bahkan kini suaminya itu sudah mulai menjauhi putrinya. Aku harus segera mencari wanita sialan itu, gumamnya dalam hati. Setidaknya makan malam dulu bersama, Dem. Sudah lama juga kan kita tidak makan malam bersama, perintah Tuan Anggoro seraya melangkahkan kakinya ke arah Demian. Mendengar perkataan sang ayah, Demian nampak menghela napasnya pelan. Baiklah, sahut Demian seraya menatap jam di pergelangan tangannya. Padahal ia ingin makan malam bersama Ariana dan Rico di rumah sakit, tapi menolak permintaan ayahnya juga tidak sopan. Akhirnya Demian memutuskan untuk makan malam di rumah orang tuanya tersebut dan itu langsung membuat Monica nampak senang. Sepertinya setelah ini ia harus mencari cara agar suaminya itu tetap tinggal dan menginap di sana agar mereka bisa tidur satu kamar. Dem, minumlah mama buatkan jus spesial kesukaanmu.
Nyonya Anggoro nampak membawa beberapa gelas jus di nampan lalu memberikannya pada semua orang yang berada di meja makan tersebut. Dengan senang hati Demian langsung meminum habis jus tersebut, karena jus melon memang kesukaannya semenjak kecil. Melihat Demian meminum habis jusnya, Nyonya Anggoro dan Monica nampak saling menatap senang. "Malam ini menginaplah di sini, Dem," pinta Nyonya Anggoro. "Aku harus kembali ke kantor." Dusta Demian. "Tapi sudah lama sekali kamu tidak tidur di Menshan, Dem." "Mama rindu suasana Menshan seperti dulu waktu sebelum kamu menikah," pinta Nyonya Anggoro dengan mata berkaca-kaca. Demian yang melihat itu, tentu saja langsung iba. Bagaimanapun juga Nyonya Anggoro adalah wanita yang sudah melahirkannya. "Ibu Mu benar Dem, sesekali menginaplah di sini. Ini juga rumahmu kan, kalau kami tiada siapa juga yang akan menempati Menshan ini kalau bukan kamu," celetuk Tuan Anggoro. Dan itu langsung membuat Monica tersenyum, tinggal di Menshan adalah keinginannya dari dulu. Siapa yang menolak tinggal di sebuah rumah seperti istana ini dan ia pasti bisa memamerkan pada teman-teman sosialitanya. Karena hanya konglomerat saja yang mempunyai sebuah Menshan di kawasan tersebut. Demian nampak menghela napasnya dengan berat, tidur di Menshan itu berarti ia harus berbagi kamar dengan Monica. "Baiklah," ucapnya dengan berat hati. Kenapa juga ia harus takut tidur dengan Monica? Lagi pula ia tidak selera dengan wanita itu dan hanya Ariana lah yang mampu menaikkan hasrat kelelakiannya. Lagi pula di Menshan tersebut juga masih ada 4 kamar tamu yang bisa ia tiduri salah satunya. Mendengar ucapan Demian, Monica dan Nyonya Anggoro nampak senang, mereka terlihat saling memandang penuh arti. "Dad," panggil Olive setelah ia selesai dengan makannya. Apa kamu sudah selesai makan?" sahut Demian seraya menatap Olive yang sedang duduk di sampingnya. "Apa Daddy masih ingat dengan janji Daddy?" tanya Olive. "Janji?" Demian nampak menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. "Iya janji, bukannya Daddy berjanji akan mengabulkan apapun itu jika Olive berani disuntik," sahut Olive mengingatkan. "Oh ya Daddy sampai lupa, jadi sekarang Olive mau minta apa?" Demian yang belum selesai dengan makannya nampak menatap putrinya tersebut. "Minta adik, Olive ingin Mommy hamil adiknya Olive," sahut Olive yang langsung membuat Demian tersedak. "Pelan-pelan, nak." Nyonya Anggoro nampak mengulurkan segelas air putih pada Demian dan putranya itu langsung meraih lalu meminumnya hingga tandas dan itu membuat Nyonya Anggoro langsung menarik sudut bibirnya. "Apa tidak ada permintaan lain, nak?" ujar Demian kemudian. Olive hanya ingin itu, rengek Olive, bocah kelas 2 SD itu memang sudah lama menginginkan seorang adik seperti teman-temannya. Yang memberikan adik kan Tuhan sayang, jadi Olive harus berdoa pada Tuhan ya, bujuk Demian semoga putri kecilnya itu mengerti. Ia tidak mungkin mengabulkan permintaan Olive, mana mungkin dia meniduri Monica melihatnya saja ia tak minat. Kecuali jika itu Ariana dengan senang hati ia akan membuat wanita itu hamil banyak anaknya. Astaga, hanya dengan memikirkan wanita itu saja Demian langsung berhasrat. Entahlah kenapa tiba-tiba ia merasa sangat berhasrat dan tubuhnya mulai berkeringat, mungkin ini faktor makanan yang sedang dia makan. Menu hotpot seafood kesukaannya dengan campuran sayur serta kuah yang panas. "Baiklah, Olive akan berdoa pada Tuhan agar Mommy segera hamil," sahut Olive kemudian. Setelah mereka menyelesaikan makan malamnya dan berbincang-bincang sebentar, Demian memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Demian nampak mengecek ke 4 kamar tamu di Menshan tersebut, tapi entah kenapa semua kamar di sana nampak berantakan bahkan tanpa sepai. "Bagaimana sih kerjaan mereka? Kenapa semua berantakan seperti ini?" gerutu Demian kesal. Rasa kantuk serta tubuhnya yang tiba-tiba terasa tidak enak, terpaksa ia melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Ia ingin segera merebahkan tubuhnya di kasur empuknya dan beristirahat. Namun ketika baru membuka pintu Demian langsung terperanjat ketika melihat istrinya itu nampak berdiri dengan senyum yang menggoda. Wanita itu nampak memakai lingerie merah yang memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" ujar Demian risih. Monica yang melihat Demian hanya berdiri di ambang pintu, ia langsung menghampiri laki-laki tersebut. "Ayo masuklah." Monica langsung saja menarik tangan Demian agar segera masuk, kemudian ia segera menutup pintunya. Sedangkan Demian yang mendapatkan sentuhan dari Monica, tubuhnya langsung bereaksi. Ia tak tahu apa yang terjadi dengannya saat ini, tapi ia tiba-tiba merasakan tubuhnya sangat panas dan hasrat yang menggebu. Setelah menutup pintunya, Monica langsung memeluk Demian dari belakang. Ia nampak mengecup punggung laki-laki itu dengan liar, bahkan kedua tangannya kini berusaha untuk melepaskan kemeja suaminya tersebut. "Mon, apa yang sedang kamu lakukan?" hardik Demian ketika Monica mulai melepaskan kancing kemejanya dari belakang. Mendengar protes Demian, bukannya takut justru Monica memutar badan Demian lalu melingkarkan tangannya pada leher laki-laki itu. Kali ini ia tidak mau menyerah,
karena ia tahu saat ini suaminya itu sedang menahan gejolak tubuhnya karena obat perangsang dosis tinggi yang diberikan oleh ibu mertuanya tersebut. Dan ia akan memanfaatkannya agar bisa tidur dengan laki-laki itu dan mengandung anaknya demi keutuhan rumah tangganya. Aku merindukan sentuhanmu, Mas. Monica nampak menyusuri leher Demian dengan tangan lembutnya dan tentu saja itu membuat tubuh Demian langsung bereaksi. Kamu sudah janjikan akan memberikan Olive seorang adik dan doanya akan sia-sia jika kamu tidak melakukannya bersamaku, rayu Monica seraya melepaskan kemeja Demian. Demian yang baru menyadari telah mengkonsumsi obat perangsang, ia langsung murka. Namun ia juga tak bisa menghentikan gejolak pada tubuhnya yang membutuhkan pelampiasan untuk menuntaskannya. Monica tersenyum penuh kemenangan, inilah saatnya yang dia tunggu-tunggu, akhirnya ia akan melalui malam pertamanya yang tertunda selama 8 tahun. Bahkan kini senyumnya semakin lebar ketika Demian dengan tak sabar menyingkirkan lingerinya ke sembarang arah. Ayah. Ayah. Sekilas terdengar suara anak laki-laki di kepala Demian, namun sepertinya Demian tak mengindahkannya. Ia terus saja menjamah tubuh Monica. Namun ketika ia akan melepaskan resleting celananya, ia mendengar suara itu lagi. Demian, aku mencintaimu. Ayah, jangan pergi, aku juga merindukanmu, ayah. Suara seorang wanita beserta anak kecil yang terdengar berulang-ulang itu, seakan menarik kembali kesadarannya hingga ia menghentikan aksinya. Ayo sayang, apa mau ku bantu melepaskannya? Monica langsung beranjak dari tidurnya, ia nampak mengulurkan tangannya untuk melepaskan celana suaminya tersebut. Namun belum sampai menyentuhnya, Demian langsung mencekal tangannya lalu mencengkeramnya erat. Jangan menyentuhku, hardiknya. Sayang, kamu kenapa? Ayo kita lanjutkan lagi, rayu Monica. Ia nampak berhasrat ketika melihat tubuh setengah polos suaminya. Tubuh suaminya itu begitu sempurna, dada bidangnya yang liat, perut kotak-kotaknya yang menonjolkan sedikit otot-ototnya. Rasanya ia sudah tidak tahan untuk merasakan keperkasaan laki-laki itu. Namun sepertinya keinginannya hanya angan belaka karena kini Demian langsung beranjak dari tubuhnya. Sayang, kamu mau kemana? Monica nampak menahan tangan suaminya tersebut, namun Demian langsung menghempaskannya dengan kuat hingga ia terjatuh ke atas kasur. Kamu sudah menjebakku, Mon, kali ini aku tidak akan mengampuni mu, hardik Demian dengan mata yang nampak memerah. Kemudian ia segera memungut kemejanya di lantai, setelah itu ia berlalu pergi meninggalkan kamarnya tersebut. Mas, tolong jangan pergi, teriak Monica dari atas kasur. Ia nampak menitikan air matanya karena lagi-lagi suaminya itu meninggalkannya. Ini semua pasti gara-gara wanita sialan itu, padahal obat yang ku berikan dan mama dosisnya sangat tinggi. Monica mengingat bagaimana tadi ibu mertuanya itu telah mencampur jus melon kesukaan Demian itu dengan obat perangsang. Kemudian ia juga diam-diam mencampur air putihnya juga dengan obat tersebut. Aku tidak rela jika dia melampiaskannya dengan wanita sialan itu, geram Monica. Ia nampak mengacak-acak kasurnya dan melempar semua bantalnya ke lantai. Ia tak rela jika suaminya tersebut akan bercinta sepanjang malam dengan wanita lain, mengingat obat dosis tinggi yang telah laki-laki itu konsumsi. Mendengar deru mobil di halaman mansion, Monica semakin murka. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengingat ancaman Demian tadi. Laki-laki itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sepertinya untuk sementara waktu ia akan menginap di mansion ini saja, ia butuh perlindungan dari kemurkaan Demian. Sedangkan Demian yang merasakan tubuhnya semakin panas dan bergejolak, ia segera melajukan mobilnya ke apartemennya. Sesampainya di sana ia segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Ia tak mungkin melampiaskan hasratnya pada wanita di luar sana, karena itu akan mengkhianati cintanya pada Ariana. Mengingat Ariana, ia butuh Ariana saat ini. Hanya wanita itu yang ingin ia dekap, tapi ia juga tidak mau menyakitinya. Ia sudah janji pada dirinya sendiri akan menyentuhnya jika sudah halal. Hampir 3 jam Demian merendam tubuhnya dengan air dingin, meski reaksi obat tersebut berangsung hilang tapi tubuhnya nampak lemas dan menggigil. 1 jam kemudian setelah merasakan tubuhnya lebih baik, Demian segera beranjak dari bathtubnya lalu menyambar handuknya. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Demian nampak melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Ketika baru membuka pintu, ia langsung mengulas senyumnya ketika melihat 2 orang kesayangannya tengah tertidur pulas. Rico nampak tidur di atas ranjangnya, sedangkan Ariana tidur di ranjang satunya. Setelah mengecup kening Rico dan memperbaiki selimutnya, Demian langsung melangkahkan kakinya ke arah Ariana. Dipandanginya wajah wanita itu dengan seksama, kemudian ia nampak mengecup dahinya lalu mencuri kecupan di bibirnya. Setelah itu Demian langsung merebahkan tubuhnya di samping Ariana. Maafkan aku sayang, aku hampir saja mengkhianati cinta kita. Demian nampak merengkuh tubuh Ariana lalu membawanya ke dalam pelukannya. Ia butuh pelukan wanita itu untuk menenangkan saraf tubuhnya. Keesokan harinya,
Riko nampak mengerjapkan matanya ketika cahaya matahari dari balik tirai mengenai matanya. Ia nampak memandang langit-langit kamarnya tersebut, mengumpulkan kepingan-kepingan mimpinya semalam. Ya, semalam ia bermimpi tentang ayahnya, ayah yang sebenarnya sangat ia rindukan. Namun sakit hatinya belum menghilang, karena keadaan yang ia alami selama ini hingga membuatnya membenci laki-laki tersebut. "Ayah, aku merindukanmu, tolong jangan pergi," gumamnya. Riko mengingat mimpinya semalam, di mana sang ayah berada di tepi jurang dan nampak seorang wanita sedang menariknya ke bawah. Namun dengan cekatan Riko berlari lalu membantu sang ayah agar tidak jatuh, tapi sekejap kemudian mimpinya itu sirna. Setelah kesadarannya mulai kembali, Riko segera beranjak dari ranjangnya. Kemudian ia mengambil sebelah tongkatnya untuk membantunya berjalan. "Dek! Ayah!" Riko nampak terperanjat ketika melihat Demian yang sedang tidur dengan memeluk sang ibu dan seketika senyumnya langsung mengembang. Ia merasa senang akhirnya ada sosok ayah yang akan selalu berada di sisinya, melindungi dirinya dan juga sang ibu. Tidak akan ada lagi orang yang akan menghinanya karena ia mempunyai sosok ayah yang hebat, meskipun hatinya masih mengganjal karena ayahnya itu juga mempunyai keluarga lain. "Riko!" Ariana yang melihat Riko sedang mengawasinya, ia langsung bangkit dari tidurnya, namun ia langsung terkejut ketika melihat Demian berada di sisinya. "Demian, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Ariana kesal, namun itu membuat Riko diam-diam tertawa ketika melihat tingkah lucu sang ibu. "Apa sih sayang, aku masih mengantuk." Bukannya bangun, Demian justru menarik Ariana lagi ke dalam pelukannya. "Demian, lepaskan, ada Riko." Ariana nampak memberontak dalam dekapan Demian. Mendengar nama Riko disebut, Demian segera membuka matanya lalu mencari keberadaan putranya tersebut. Sedangkan Riko langsung memasang wajah tak bersahabat ketika Demian menatapnya. "Nak," panggil Demian, namun Riko langsung berlalu begitu saja melewatinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" protes Ariana tak terima karena laki-laki itu mengambil kesempatan untuk tidur dengannya. Namun Demian tak menjawab protesnya, laki-laki itu nampak memegang dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri dan terlihat keringat dingin di dahinya. "Demian, kamu baik-baik saja?" Ariana terlihat panik, ia langsung memegang dahi laki-laki itu yang terasa sangat panas. "Kamu demam?" imbuhnya lagi. Riko yang akan masuk ke dalam kamar mandi, langsung berbalik badan menatap ayahnya tersebut. "Ayah," panggilnya.